Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kembali kita berbakti kepada Tuhan di bulan Oktober, bulan yang ke-10 ini. Kita akan mulai ibadah kita akan naikkan pujian, Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau yang ada Tuhan di tempat ini, Engkau yang ada dalam hidup kami, Engkau yang ada dalam hati kami Tuhan. Kami meskipun terpisah, kami tahu Engkau yang menyatukan kami di dalam kasih-Mu. Biarlah sebentar Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan, biarlah Kini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami menaikkan puji-pujian dengan segenap hati kami. Sebab kami tahu Tuhan, ada kuasa dalam setiap puji-pujian, terlebih ada kuasa dalam setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah kami akan mendatangkan keuntungan ketika kami beribadah dengan rasa cukup, karena Engkau sungguhnya lebih dari cukup bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran.
Tuhan hadir di bait sucinya saat umatnya mencari wajahnya. Tuhan hadir di bait sucinya saat umat mencari wajahnya.
dengan senang hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Bukan saja Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan dengan kematian-Mu di kayu salib bagi kami Tuhan, tetapi hari ini juga Tuhan bagaimana Engkau memeliharakan hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman Allah kembali Tuhan menjadi kekuatan di dalam diri kami, di dalam hidup kami. Dan firman Allah itu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami di bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan menolong hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan. Engkau mengurapi, memakai hamba-Mu ini Tuhan.
Dan setiap kebenaran menjadi makanan yang akan menyehatkan tubuh rohani kami Tuhan. Demikian juga akan menyehatkan jiwa kami, tubuh kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Masih belum bisa ketemu ya, nggak apa-apa ya. Sabar. Kita bersyukur kalau kita bisa tetap sehat sampai hari ini dan bisa menikmati walaupun nggak ketemu ya. Kayaknya ini lama-lama jadi kebiasaan ya. Kayak begini terus lama-lama udah enak. Nanti waktu coronanya udah bisa diatasin, mesti balik lagi ibadah bareng, mungkin rada gimana gitu ya. Oke saudara, kita akan belajar terus firman Tuhan supaya kita terus menjadi kuat ya. Judul firman Tuhan hari ini serupa dengan Kristus ya. Kita akan baca ayatnya di Roma 8 ayat 29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, kita udah belajar, sebenarnya udah sering ya ngomongin serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 ini kita mendapat pengetahuan dari Tuhan bahwa kita ini bukan cuma dipilih sejak semula ya. Sebelum dunia dijadikan sudah dipilih, bukan cuma sudah dipilih, tapi sudah ditentukan dari semula gitu ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, serupa dengan Kristus ya. Sudah ditentukan dari semula. Jadi sudah bayangkan, jadi waktu Tuhan merencanakan semuanya, itu Tuhan sudah juga menetapkan kenapa harus Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena harus ada manusia yang jadi contoh supaya manusia kita yang diciptakan dan dipilih sebelum dijadikan ini nanti menjadi manusia seperti apa. Nah, contohnya ini adalah Yesus. Kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, kita nggak punya contoh, nggak ada contoh real, ya. Nah, dengan adanya keserupaan yang dituntut, yaitu keserupaan dengan Yesus, maka menjadi sangat jelas kita tuh harus hidup seperti apa. Dan karena ini ditetapkan dari semula, maka sebetulnya kita tentunya harus berjuang supaya rancangan yang semula ini jangan gagal. Tujuan Tuhan menciptakan kita itu, menghadirkan kita di bumi ini, sebetulnya jelasnya ini, menjadi serupa dengan Yesus. Serupanya seperti apa, saudara? Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hidup kita tuh harus seperti cara Yesus hidup gitu ya. Lalu yang satu lagi ya, di Filipi 2 ayat 5. Apa saudara? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Intinya, cara kita berpikir, emosi, perasaan sama seperti Yesus gitu ya. Harus sampai ke pikiran dan perasaan itu seperti yang Yesus punya. Serupa dengan Kristus itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini lebih ke hasrat hidupnya untuk apa gitu. Yesus digerakkan oleh emosi seperti apa,
emosi seperti apa saja, gitu ya. Nanti kita juga harus seperti itu. Ini harus dipelajari betul kehidupan Yesus seperti apa, ya. Nah, supaya lebih jelas, saya ingin saudara menjawab ya pertanyaan berikut. Menurut saudara, Yesus itu seperti apa sih? Dari kondisi-kondisinya aja, dari fakta-faktanya juga nanti oh berarti Yesus tuh kayak gini orangnya, cara hidupnya seperti ini ya. Saya mengajukan pertanyaan, menurut saudara Yesus itu kaya atau miskin? Miskin. Semua setuju? Yesus miskin? Apa buktinya? Apa yang menandakan bahwa Yesus miskin? Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala, maksudnya apa? Nggak punya tempat tidur. Yesus punya rumah nggak? Punya rumah nggak Yesus? Ayo, rumahnya di mana Yesus waktu kecil? Di Nazaret. Berarti punya dong rumah, mama, papa, adik-adiknya tidur di mana, ya? Lalu memang waktu Yesus melayani, kayaknya nggak beli rumah ya. Kenapa? Karena keliling terus ya, nggak pernah menetap. Jadi nginep di rumah orang ya. Kalau zaman sekarang mah mungkin kos atau ngontrak, tapi waktu itu mah Yesus nginep di tempat orang yang mau nerima ya, kayaknya nggak usah bayar ya. Rumahnya banyak loh. Jadi Yesus itu miskin apa kaya? Yesus punya kendaraan nggak? Ya waktu itu nggak ada mobil ya, semua orang juga nggak ada yang naik mobil, paling naik onta, mungkin onta nggak punya. Tapi Yesus kalau pergi nyeberang danau, berenang, pakai perahu, pakai kendaraan, saudara, boat loh, ya. Jadi soal kaya miskin ini memang relatif ya, tergantung cara melihatnya. Yang pasti apa? Yesus itu sederhana. Tapi kalau disebut miskin, orang bisa ngasih makan 5.000 orang sekali jalan. Terus sekali lagi 4.000 orang, bukan 4.000 orang kan, 4.000 laki-laki saja bisa ngasih makan, berarti nggak miskin dong. Yesus nggak pernah minta-minta loh ya. Memang ada yang mempersembahkan kekayaannya, wanita-wanita ya, disebut ada 3 nama ya di Alkitab, melayani Yesus dengan kekayaan, tapi itu nggak dipaksa, itu mereka dengan sukarela ya. Ya oke, Yesus mungkin nggak punya duit ya, maksudnya nggak selalu punya duit ya. Ada waktunya Yesus nggak punya duit. Waktu kapan? Itu jelas-jelas nggak punya duit. Ke bait Allah ngapain? Bayar pajak, bukan di bait Allah sih itu, mesti bayar pajak, sampai harus mancing ya. Ternyata duitnya ada di mulut ikan, 4 dirham. Jadi berarti kan nggak ngantongin duit ya. Ceritanya harus sampai mancing. Nah itu sepertinya nggak punya duit ya. Tetapi apakah Yesus nggak punya duit karena pengangguran? Kerjanya luntang-lantung? Ya, jadi seperti Yesus ya, oh mau dah saya kerjanya cuma jalan-jalan, ada tempat rumah yang diinepin, ada yang ngasih makan, pokoknya nggak usah mikirin apa-apa gitu. Yesus itu ngapain saudara setiap hari? Ada ayatnya, berjalan keliling berbuat baik. Kisah Rasul ya. Ngapain berbuat baik apa? Selain memberitakan kabar baik, yaitu kerajaan Allah, mengajak orang-orang bertobat, berbalik kepada Allah, Yesus juga berbelas kasih dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Orang buta melihat, yang tuli mendengar, ya kan, yang bisu bisa bicara lagi,
yang lumpuh bisa bangun, angkat tilamnya. Bahkan yang mati bisa bangkit. Kalau hari ini saudara diberi kemampuan seperti Yesus, ya, Yesus sibuk loh, setiap hari nggak tahu berapa banyak tuh yang disembuhin. Bayangin saudara, orang buta dari lahir bisa ngelihat lagi. Orang yang lumpuh mungkin ya udah ke dokter mana juga nggak bisa sembuh, uratnya putus misalnya, bisa bangun. Penyakit apa juga sembuh. Kalau hari ini pakai tarif, mau tarifin berapa sok saudara? Ya, apalagi orang mati bisa hidup lagi. Wah, ya, 100 juta mah murah, ya, pasti semua berani. 500 juta berani, benar nggak? Yang punya duit, yang nggak punya duit ngutang kali ya. Daripada nggak bisa lihat, ya nggak bisa kerja, mending ngutang. 1 miliar bayar, bisa lihat, bisa nyari duit lagi kan. Jadi Yesus kalau waktu itu dibayar, penyakitnya berat-berat gitu ya. Kaya nggak Yesus? Bukan kaya lagi. Wah, kayaknya banyak orang memberikan setengah hartanya karena merasa sangat ditolong. Jadi Yesus itu seorang profesional, bukan pengangguran, yang kalau dia hidup dari situ dia sangat kaya. Tetapi Yesus memilih untuk tidak mengambil apa yang tidak perlu, dia tidak perlukan, Yesus tidak mengambilnya. Begitulah Yesus yang kita kenal ya saudara ya. Sifat-sifat Yesus apa aja? Lemah lembut ya, terus rendah hati ya, Matius 11:29. Apa lagi saudara? Yesus rajin nggak? Rajin banget ya. Bangun pagi-pagi berdoa syafaat, berdoa. Nanti malam juga tidurnya paling terakhir ya. Rajin berdoa, rajin bekerja. Saya tampilin aja lah ya semua supaya cepat. Pasti saudara setuju kan? Tentu banyak lagi. Ya, Yesus itu seperti ini, saudara. Nah, sekarang kita nih harus serupa dengan Yesus. Kira-kira menurut saudara sanggup gak? Yesus seperti ini, kita bisa gak serupa dengan Yesus? Mana yang gak bisa? Mana yang mustahil menurut saudara? Ada? Ada di antara ini yang mustahil. Tapi harus beneran ya, saudara, harus iyalah bisalah. Sederhana mah bisa ya. Ada yang kemudian aduh kumahanya, tapi lah bisalah. Oh, murah hati. Apalagi belum nikah namanya, duitnya tadi dipakai nanaon, murah hati pasti bisa ya. Penuh belas kasih ya otomatis. Kalau murah hati penuh belas kasih. Rendah hati ya, di sini mah sering ya diajarin, pokoknya mah orang yang bijak itu senang ditegur gitu ya. Kalau saudara tidak mau ditegur berarti bukan orang bijak ya. Nah, orang rendah hati pasti bijak. Penuh iman, bisa ya, penuh iman. Imannya bisa memindahkan gunung. Gunung naon dak dipindahkeun? Penuh kuasa ya. Sanggup? Sudah mengalami? Penuh hikmat. Sedang belajar, kan sekarang belajar ya tiap hari Rabu. Oke, mungkin saudara nggak bisa ngomong, nggak ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena saudara tahu ada ayatnya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Apakah kita memang ditentukan dari semula untuk hidup seperti Yesus, termasuk yang gitu-gitunya? Apa? Bikin mujizat, tadi nyembuhin orang, bahkan membangkitkan orang mati. Apakah kita juga maksudnya kalau memang Tuhan menghendaki akan mengalami seperti itu? Jawabannya apa saudara?
Yesus ngomong apa tentang hal itu? Yohanes 14 ayat 12. Mari kita baca sama-sama ya. Saya ini cuman ayat-ayat yang udah pernah semua ya. Jadi cuman mengulang. Mari saudara kita baca. Yohanes ayat 14 ayat 12 sampai 14 ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuh saudara, jadi kata Yesus apa? Apa katanya saudara? Sesungguhnya barang siapa menjadi pendeta, begitu? Barang siapa percaya, saudara orang percaya kan? Ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dalam hal apa? Di sini Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti serupa dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Walaupun tentu variasinya disesuaikan dengan kondisi zaman, dengan kebutuhan ya. Artinya saudara, melakukan hal-hal di sini, bahkan Yesus mengatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Artinya tidak bisa kita bilang, oh kalau mujizat mah udah berhenti zaman ini. Loh, ini ayatnya untuk orang percaya. Dan kita termasuk orang-orang yang tergolong ke sini. Jadi saudara, di sini ayat ini, ayat tadi bahwa kita ditentukan dari semula untuk serupa dengan Yesus, ini adalah kehendak Tuhan yang cukup jelas, sangat jelas. Lalu kenapa kita tidak banyak yang melakukan seperti ini? Termasuk saya juga belum mengalami banyak ya. Kalau sampai yang besar-besar belum. Kenapa? Ternyata saya mengerti. Saya belum mengerti seperti ini sebetulnya. Ya, sebelum saya akhirnya mengerti ayat-ayat ini, saya tidak mengerti bahwa saya harus seperti ini. Bahkan Tuhan sudah menetapkan untuk saya mencapai ini. Artinya pertama saya tidak tahu, yang kedua kalaupun tahu saya tidak punya iman. Benar nggak? Matius 17 ayat 20, apa katanya? Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung, pindah di tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Apakah yang Yesus maksud, oh ini gunung persoalan? Begitukah? Begitukah? Ini arti kiasan doang? Di ayat yang lain itu, ayat yang mirip itu bukan pakai gunung, pakai pohon ya, terbantunlah ke dalam laut. Dan lalu Yesus memberi contoh, Yesus mengutuk pohon ara. Itu kiasan, pohon kiasan? Bukan. Beneran pohonnya dikutuk ya. Cuma ngomong, pohonnya mati. Ini kan cuma ngomong, gunung pindah, gunungnya bakal pindah, kata Tuhan seperti itu. Badai diam, itu bukan kiasan saudara, fisik. Jadi kuasa perkataan ya. Dan kalau saudara lihat lagi Adam dan Hawa, Adam waktu baru diciptakan dikasih tugas oleh Tuhan memberi nama binatang. Ingat? Binatangnya Tuhan bentuk, udah jadi, dibawa kepada Adam. Adam kasih nama. Sesudah Adam memberi nama, maka binatang itu sifatnya atau kelakuannya sesuai namanya. Berarti kuasa manusia itu kalau sesudah dibenarkan, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, sebetulnya perkataannya itu berkuasa seperti Adam ya, harusnya. Dan di sini oleh Tuhan pun diberitahukan bahwa kita juga harusnya kalau punya iman, omongan kita itu akan jadi. Ya, tentu saja balik lagi yang namanya iman, saudara,
nggak boleh ragu-ragu, dan saudara harus berani praktek. Ya, saya mau ulang lagi, saya sendiri terus-menerus mengingatkan saya untuk berani praktek. Kenapa? Karena dasarnya ada. Ya, kalau kita lalu punya dalil-dalil lain yang kita mencoba menepis, ini mah bukan, kita mah udah zaman ini mah nggak usah ada mujizat-mujizatan. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang Yesus katakan gitu ya? Semuanya jadi kiasan. Tuh, ini mindahin gunung, ini kiasan, saudara. Bukan menghentikan badai, itu juga kiasan, bukan badai beneran. Berjalan di atas air itu bukan berjalan di atas air benar, itu ada papannya loh. Saudara, sampai ada yang gitu, ada orang-orang yang mengkritisi Alkitab, ini sebetulnya bukan berjalan di atas air, di bawah air ada papan katanya. Waduh, hebat mikirnya. Kenapa? Karena anti hal-hal supranatural. Padahal yang Yesus omongin itu sangat jelas ya. Ya, ada yang kiasan, ada yang bukan. Tetapi di sini bukan, ya. Jadi ini jangan sampai kita tolak, apalagi ternyata begitu penting kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Wah, Pak Jo, berat iya mah. Saudara mau nggak ngalamin gitu? Gede banget gitu ya. Wah, mujizat nyembuhin orang sakit, gede banget. Ayatnya banyak, saudara. Markus pasal 16 lagi belum. Ada gereja-gereja yang pahamnya mujizat sudah berhenti, bahasa roh juga sudah tidak diperlukan. Tapi benarkah mujizat sudah berhenti? Bagaimana dengan perintah ini gitu ya? Kalau memang ada ayat yang lain, oke, nggak ada, sudah nggak ada ayatnya. Jadi ini masalahnya adalah kita tidak punya iman. Lalu kita menolak, kubur ayat ini, dikubur. Jadi sama aja dengan talenta yang Tuhan beri. Kita nggak mau pakai, nggak mau kembangkan. Ya, saya mungkin belum bisa menjadi contoh pelaku dalam contoh yang benar-benar nyata karena saya juga masih belajar. Tetapi kalau saya boleh cerita, banyak mujizat dalam hidup saya yang kecil-kecil gitu. Karena saya terus-menerus diperhadapkan oleh Tuhan kepada ayat-ayat seperti ini. Ya, dan lalu ada kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang memang nekat ya. Kalau hamba Tuhan yang memang Tuhan sendiri ngomong itu memang dipaksa untuk berani, saudara. Jadi akhirnya ngalamin. Nah, jadi saudara-saudara, ini bukan untuk orang-orang khusus, ini semua orang percaya dipanggil. Karena kalau hari-hari ini kembali ada ya saudara, maka sebetulnya kemuliaan Tuhan itu menjadi sangat nyata ya. Orang Kristen itu beda Tuhannya. Tuhannya sangat hidup dan ajaib. Bukan cuma di lagu, saudara ngomong Yesus ajaib, bukan, dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita harus tarik ini, ambil firman ini. Oke Tuhan, aku mau serupa dengan Engkau, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan, bahkan yang lebih besar. Kalau memang itu menjadi bagianku hari ini, saya mau ambil ini. Modalnya apa saudara? Percaya pada firman ini. Lalu tentu ada ayat-ayat ya, tadi mengasihi Tuhan, kita udah jelasin, udah belajar ya. Ini jangan dianggap sesuatu yang berlebihan. Silakan saudara teliti ayat ini luar biasa dan ini harusnya terjadi dalam hidup kita ya. Oke, nah, menjadi serupa dengan Kristus karena di planning dari awal, ditetapkan sejak semula untuk semua orang pilihan itu menjadi serupa dengan Kristus, maka tentu Tuhan udah nyiapin semuanya. Tuhan udah menopang ya. Dan pasti pekerjaan Allah itu selesai. Kalau kita berserah, Tuhan jadikan aku serupa dengan Engkau. Semua yang Engkau bilang bahwa kami harus punya iman seperti ini, kami harus melakukan, kami harus punya kasih yang besar, belas kasih seperti Engkau, itu biar terjadi dalam hidupku, maka saudara akan ngalamin. Kita akan mengalami ya. Tentu di sini iman ini sendiri harus ada ya. Lalu ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan ya. Menjadikan kita serupa dengan Kristus adalah pekerjaan Allah yang pasti tuntas dan sempurna, tetapi tetap membutuhkan tanggapan dan kerjasama kita. Kenapa? Karena kita ini beda dengan Yesus, yaitu kita ini berdosa ya.
orang-orang berdosa. Yesus tidak berdosa. Jadi ada yang harus dilakukan, yang Yesus tidak usah lakukan, kita harus lakukan. Bagian pertama yaitu 3 langkah perubahan yang menjadi bagian kita. Ada di Efesus pasal 4. Kita akan baca sama-sama ya, ayat 21 sampai 24. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini bisa disebut 3 hal. Pertama, saudara, kita harus bertobat, meninggalkan dosa-dosa ya. Tabiat-tabiat manusia lama ini udah sering dikhotbahkan. Saya hanya mengingatkan ya. Menyangkal diri, menguasai diri, jangan melakukan lagi ya. Pembaharuan budi ya, dengan pengetahuan firman, dengan terus belajar firman dan mempraktekannya, maka pikiran kita akhirnya menjadi tahu kehendak Tuhan ya kan. Nah, sesudah tahu, kita harus mengenakan manusia baru ya. Kelahiran baru, kita menerima manusia baru dari sorga ya. Manusia yang tidak berbuat dosa, tidak akan berbuat dosa. Manusia baru itu tidak berbuat dosa, saudara ya. Nah, manusia yang baru ini yang harus dipakai ya. Kita hidup menjadi orang yang baru, yang tidak suka berbuat dosa. Manusia baru mah tidak mau berbuat dosa. Tetapi kita ada dua ya kan. Manusia lamanya masih pengen berbuat dosa. Jadi setiap kali saudara kalau salah memutuskan, berarti saudara lalu berbuat dosa, berarti saudara masih menuruti manusia lama. Nah, saudara harus lepasin manusia lama, pakai manusia baru. Ini lewat pembiasaan nanti menjadi kesalehan. Kesalehan itu artinya saudara udah nggak usah berjuang, saudara bisa sabar, saudara bisa lemah lembut, saudara bisa tahan menderita, nggak mengeluh, ya, nggak cerewet, nggak mudah putus asa, punya iman dan semuanya. Ya saudara, ini karakter-karakter Yesus itu persis. Manusia baru itu adalah, kalau Oswald bilang itu kehidupan putra Allah. Ya, tetapi manusia baru ini saudara nggak bisa ujuk-ujuk jadi, karena memang untuk untuk dipakai itu kan ini persoalannya ada di pikiran kitanya, mau atau enggak, mau pakai atau enggak gitu ya. Kita mau jadi manusia baru atau masih tetap manusia lama atau dicampur gitu ya. Jadi proses inilah yang harus terus terjadi sampai benar-benar lepas dari manusia lama, hanya manusia baru. Nah, saudara, itu dari usaha kitanya itu, tetapi yang harus ada satu lagi, ya tadi di pemimpin pujian menyebut kita ini diberi roh yang baru dan Allah itu adalah roh, maka kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah dalam kebenaran itu lewat hidup benar, hidup sesuai kebenaran. Tetapi ada persekutuan roh, itu hubungan kita dengan Tuhan tanpa kita melihat, tetapi kita merasa kita bersekutu dengan Tuhan itu begitu mudah. Ya saudara, kita bisa bertemu dengan Tuhan seperti Musa di atas Gunung Sinai. Kita tidak akan kena murka. Ya, karena apa? Karena Yesus sudah memperdamaikan. Darah Kristus sudah membuat kita bisa menghadap tahta kasih karunia. Jadi Bapa dengan kita itu dekat. Saudara, inilah sebenarnya yang menjadi kunci Yesus bisa menjalani hidup seperti itu. Hidup yang tanpa beban, saudara. Nggak punya duit nggak masalah. Yesus nggak pernah pusing, ya, nggak punya duit bisa ngasih makan 5.000 orang, nggak pakai duit loh. Sok saudara hitung, 5.000 ngasih makan
Ngasih makan siang berapa duit hari ini? Paling murah 5.000, berarti masih ada 5.000. Nah, makan apa 5.000? 5.000 kali 5.000 berapa? 25 juta. Itu teh bukan cuma 5.000 laki-laki saja, kali 3 minimal ya 75 jutaan, saudara. Apa ada waktu itu Yesus punya duitnya? 75 juta bawa kemana-mana sih dirampok ya. Jadi saudara, tuh Yesus tidak pusing, malah Yesus yang mau ya kasih makan. Saudara, ini memang hidup seperti itu. Jadi kita memang diajak seperti itu, harus sampai ke sana. Kalau saudara sekarang hari ini masih ngitung kehela ya duit nage ya. Sehingga banyak yang kita nggak bisa kerjakan, maka kita sebetulnya harus terobos ya. Harus terobos. Ada cara lain. Apa saudara? Minta sama Bapak. Bahkan kita mendengar Bapak yang nyuruh gitu. Sampai Bapak yang nyuruh harus bisa dengar satu hari. Saudara, hubungan kita dengan Bapak adalah bisa dilukiskan dengan banyak cara ya. Musa menghadap Tuhan di Bukit Sinai, lalu turun mukanya bersinar. Jadi kemuliaan Tuhan itu kalau kita bertemu dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu akan terpancar dari kehidupan kita. Ya, di Bilangan pasal 21 ayat 9 ini ada semacam simbol, walaupun waktu itu ini benar-benar terjadi, di mana Musa membuat ular tembaga. Dan waktu itu bangsa Israel kena murka Tuhan, yaitu dipatok ular tedung ya, dipatok ular tedung. Nah, Tuhan memberi banyak yang mati. Untuk bagaimana untuk menghentikan tulah ini, Tuhan bilang bikin ular tembaga lalu pancang di tiang tinggi. Setiap orang yang melihat, hanya dengan melihat kepada ular tembaga itu akan tetap hidup. Jadi saudara, hanya melihat. Susah nggak melihat? Cuman melihat aja. Susah nggak? Apa susahnya? Gampang ya. Inilah saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu hanya memandang. Memandang kepada Bapa, memandang kepada Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 2. Memandang tentu. Memandang gimana? Pak Jo, kan nggak kelihatan. Ya, memandang dengan mata hati, memandang dengan iman. Roh, menyembah dengan roh. Saudara kalau berdoa emang saudara merasa Tuhannya jauh? Enggak kan? Ngomongnya juga bisik-bisik ya, di dalam hati aja berdoanya. Emang Yesus bisa dengar? Karena saudara percaya Yesus bisa dengar. Berarti begitu deket sampai nggak usah keluar suara, pembicaraan doa kita itu sampai kepada Bapa. Nah, saudara, inilah modalnya sebetulnya. Allah begitu dekat dan Allah expand, saudara. Apapun yang kamu minta dengan persetujuan Yesus dalam namaku kan, dengan persetujuan Yesus, artinya sesuai firman, sesuai kehendak Tuhan, aku akan memberi. Saudara tinggal ngomong, ngadep, ketemunya nggak susah, karena nggak usah di sebuah ruangan ya, atau harus telekonferensi, langsung saudara. Memandang wajah Bapa itu langsung. Tetapi kalau kita memang merasa butuh tempat khusus di keramaian tidak nyaman, tentu ya kita tentu akhirnya harus mencari ruangan, tutup kamar, Tuhan bilang. Yesaya pasal 45 ayat 22a. Pandanglah kepadaku dan beri dirimu diselamatkan. Bahasa Inggrisnya look to me and be saved. Lihat kepadaku dan engkau akan selamat. Saudara, apapun masalah yang kita hadapi ya, tentu saja hal-hal yang tidak bisa kita atasi karena memang Tuhan tidak memberikan di tangan kita solusinya. Tuhan bilang, lihat aku, datang bicara.
itu memandang, saudara. Datang dengan iman, dengan mengingat siapakah Tuhan kita dan apa yang Yesus pernah janjikan. Kita ini harus seperti Yesus, cuman datang dan lalu ngomong. Langsung saudara diselamatkan, bukan nanti ya kamu datang nanti mudah-mudahan. Tidak, saudara. Orang-orang ini lihat ular tembaga, asal kelihatan sembuh. Jadi kalau saudara merasa melihat Allah hadir di dalam hidup saudara, Allah sudah mengampuni, sudah memperdamaikan kita, Allah tidak ada lagi menghalangi kita, hubungan kita dengan Bapa, kita sudah diselamatkan. Apapun masalahnya kita pasti diselamatkan. Saudara akan diselamatkan. Itu janji Tuhan, ya. Artinya apa? Apapun yang kita cari, ya, carilah maka kamu akan mendapat, itu semuanya benar. Mintalah maka akan menerima, ketuk pintu akan dibuka. Itu semua akan terjadi waktu saudara ada di hadapan Tuhan, selalu menghadap Tuhan. Jadi saudara, bukan hanya kita berjuang untuk hidup benar, ya, dengan rajin mempelajari firman, tetapi juga hubungan dengan Tuhan itu harus selalu dijaga, karena inilah yang paling berharga, lebih dari yang lain. Artinya saudara harus selalu ingat, kita tuh tidak mau kehilangan ini. Artinya saudara, kalau kita tidak selalu connect dengan Tuhan, selalu istilahnya mah minta kode Tuhan ini, gitu kan? Kalau saudara sama orang sama kalau saya sama istri saya, oke, gitu kan? Oke, cuman manggut-manggut doang, saudara. Oke, jadi tidak akan nanti hari kamu kunaon gitu ya. Tidak sepakat dengan Tuhan, sepakat dulu ini. Mari saudara. Mungkin terdengar muluk, tetapi inilah yang Yesus alamin. Apa-apa itu kayak ACC dulu gitu. Dan ACC-nya nggak susah, saudara. Karena langsung koneksinya hadap-hadapan. Kalau bayangin kalau kita selalu bisa seperti itu, maka terhindar dari hasil-hasil pekerjaan yang tidak sempurna. Jadi Oswald bilang, kalau hasilnya cuma baik dan bukan yang terbaik, itu sebetulnya karena kita nggak mandang Tuhan. Ya beres sih, tetapi cuma baik, tidak terbaik. Kenapa? Karena kita tidak bersama dengan Tuhan. Kita tidak mengerjakan sesuatu dengan cara supranatural. Karena Tuhan itu kan supranatural. Tidak ada yang sukar, gitu kan? Tidak ada yang mentok. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan sempurna. Tentu saja ini semuanya luar biasa, saudara. Dan jangan diturunin. Inilah yang Tuhan sediakan buat kita. Inilah yang Tuhan harapkan, bagaimana gereja Tuhan, umat-umat Tuhan itu menyatakan kemuliaannya di bumi, saudara. Sehingga tidak sukar sebetulnya untuk dunia mengakui benar bahwa Allahmu itu hidup. Oke? Jadi saudara, yang terakhir ini, maka kita tuh harus selalu jaga agar perhatian kita itu tidak teralihkan oleh hal-hal yang lain terlalu lama. Oke, saudara, mengerjakan sesuatu harus fokus, harus konsentrasi, emosi kadang-kadang terbawa, ya. Lalu kadang-kadang kita mulai kesal. Ingat lagi, balik lagi. Aku bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Ingat Tuhan. Kenapa aku kesel, gitu ya? Kenapa aku hopeless, gitu ya? Kenapa aku mulai pengen marah-marah dan mulai membenci orang ini? Kita tidak bersama dengan Tuhan. Teralihkan, fokus hati kita teralihkan, terbawa suasana. Ada ancaman, ada rumor, ya kan? Apalah, langsung down. Kenapa? Kita nggak fokus, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang selalu siap menopang kita dengan segala kekuatannya. Ya, makanya saudara harus
sesibuk apapun, kita jangan sampai terbawa hanyut. Apapun tidak boleh menghanyutkan hati kita sehingga akhirnya kita kehilangan koneksi dengan Tuhan. Ya memang tidak perlu harus selalu di depan Tuhan berdoa, tetapi pikiran, ingatan itu memandang Allah senantiasa, fokus memandang Yesus. Karena tidak pakai mata memandang Allah itu di dalam hati, di dalam pikiran. Ya, perlu latihan, Saudara. Nah, kalau kita belum terbiasa, maka menurut saya kita perlu melatih ya kebiasaan saleh, yaitu dengan ada waktu-waktu khusus. Ya, dulu waktu saya belum menyadari pentingnya bersekutu dengan Tuhan, yang mengingatkan saya itu adalah jam-jam doa, termasuk doa waktu mau makan. Begitu doa, aduh Tuhan, tadi kenapa ya? Aku kok lupa Engkau? Karena sibuk. Jadi waktu bekerja sibuk pakai pikiran doang, mumet, keki. Akhirnya keki kan, lalu ngumpat-ngumpat. Itu Saudara, kenapa? Karena kita putus, koneksi dengan Tuhannya putus. Harusnya kan bersyukur selalu, bersukacita senantiasa, optimis. Tuhan akan memberi jalan keluar. Amin. Mau Saudara kayak gitu? Yesus hidupnya kayak gitu. Oke? Kalau Saudara belum terbiasa, kita disiplinkan diri. Kalau perlu pakai alarm sehari misalnya 5 kali jam bertemu Tuhan. Ya. Pagi sama malam udah biasa. Di tengah-tengah hari lagi sibuk pekerjaan, mungkin jam istirahat, sempetinlah Saudara di belah mana, di ruang mana, di kantor. Ya kalau enggak pas jam makan, orang-orang tahu kan Saudara mau makan, doa dulu. Enggak apa-apa, doanya 5 menit, 10 menit, kalau saya biasa 15 menit. Nasi udah diangetin, keburu tiis. Karena keburu hanyut di dalam penyembahan, bersyukur, ingat sama Tuhan, kuat lagi, seger lagi gitu. Tadinya mah lapar, buru-buru pengen makan. Tetapi begitu doa, lupa laparnya. Karena sukacita dari Tuhan. Jadi jam-jam ini harus diciptakan, perlu pakai alarm. Ya. 3 kali sehari Daniel menghadap Tuhan. Saudara berapa kali? Ya. Kemarin ini saya seperti diberi inspirasi ya, entah dari Tuhan ya, saya pikir dari Roh Kudus lah ya. Itu kan ada speaker yang bunyi ya, jam berapa tuh? Pasti maghrib, pasti jam siang ya, jam berapa? Jam 11, jam 3 ya. 3 kali lumayan loh diingetin. Orang-orang lain udah pada doa, kamu inget Tuhan gak ya? Jadi lagi kerja langsung Saudara komat kamit bahasa roh misalnya, enak loh, bener. Sambil kerja tetap nggak usah merem, tapi langsung ini ada orang berdoa ya pakai speaker. Kita belum berdoa nih, lumayan dapat 3 kali diingetin orang. Amin, luar biasa Saudara, seger lagi ya, kuat lagi. Ya artinya kita nggak lama-lama larut dalam, terutama kalau problemnya memang berat ya. Saya sering menghadapi pekerjaan saya memang berat ya, luar biasa. Jadi kadang-kadang malu sendiri sih, karena ternyata ekspresi saya kalau udah kesel mah ya memalukan lah ya kalau orang tahu mah, cuma kan di dalam hati ya. ngumpat dalam hati. Nggak kedengeran mungkin kedengeran lah kalau orang serumah denger lah. Kenapa? Karena nggak kuat gitu ya. Kalau tekanannya begitu berat ya, pekerjaan itu berat, kunaon sih gitu kan. Akhirnya kan keluar ya, walaupun bisik-bisik. Nah saya kayak, hayo kamu ya, mana eta khotbah kamu mana? Mana kamu sendiri nggak ngerjain gitu ya. Jadi sangat menolong ya. Oke, Saudara, Tuhan ingin ini terjadi dalam hidup kita ya. Jadi kesibukan itu bukan
yang paling penting, karena bersama dengan Tuhan selalu ada cara lain untuk menyelesaikan semua keruwetan dalam tugas-tugas saudara setiap hari. Kalau selama ini saudara merasa terjebak dan tidak bisa keluar, nah loh, saudara sebetulnya tidak bersama Tuhan. Menurut saya, ya. Karena Yesus mah nggak pernah ruwet. Yang ruwet, kelihatan ruwet waktu perempuan berzina itu ya, seperti rada mikir, tapi sebentar langsung Tuhan kasih hikmat. Oke? Yang ini tadinya kita lewat aja ya. Sebetulnya nanti saudara kalau kita di 2 Korintus 3 ayat 18 itu nanti kita ini akan mencerminkan kemuliaan Tuhan ya. Kalau kita memandang Tuhan, setiap hari memandang Tuhan, saudara, hidup kita sifat-sifat Kristus itu otomatis menetap. Karena kita emosi dikendalikan oleh Roh Kudus, oleh firman, ya. Kita jadi jarang sekali larut dalam emosi, larut dalam kesedihan, minder, ya, putus asa. Itu semua nggak terjadi, nggak nyentuh. Mau nyentuh nggak jadi. Jadi yang ada kita kuat, orang yang tough menjadi orang yang siap melakukan lebih, gitu ya. Nggak ada beban. Kita bisa come on, ayo jalan lagi, seberat apapun tetap kuat jalan lagi. Sehingga itu akhirnya terpancar dari kehidupan kita, orang-orang melihat, nah ini ada Roh Allah. Gitu. Ini wujud Kristus kelihatan dalam hidup orang ini. Nggak suka ngeluh, gitu ya. Nggak suka marah, nggak suka ngeluh, apalagi ngumpat-ngumpat, gitu ya. Dikasih kerjaan selalu mau, selalu bisa. Ya saudara, tentu tidak langsung seperti itu, saudara. Ini proses panjang ya. Di situ nanti saudara di 2 Korintus 3:18 itu lewat proses terus menerus. Di situ dikatakan makin lama kita makin cemerlang ya. Saya baca aja ya. Sampai menjadi cermin kemuliaan Allah. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung karena sudah dibuka oleh Allah, dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari Roh, dan Roh itu adalah Tuhan. Sampai rupa Kristus menjadi nyata. Rupa Kristus terpancar ya dari kehidupan kita, orang bisa tahu. Oke, kita akan akhiri dengan melihat sebuah video. After this, Jesus went across Lake Galilee, or Lake Tiberias, as it is also called. Saudara bisa lihat di videonya. Pasti saudara dengan mudah bisa tahu ini tentang apa. Jesus went up a hill and sat down with his disciples. The time for the Passover festival was near. Jesus looked around and saw that a large crowd was coming to him. Where can we buy enough food to feed all these people? He said this to test Philip. Actually, he already knew what he would do. For everyone to have even a little, it would take more than 200 silver coins to buy enough bread.
Another one of his disciples, Andrew, who was Simon Peter's brother, said, "There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people." Make the people sit down. There was a lot of grass there, so all the people sat down. There were about 5,000 men. Jesus took the bread, gave thanks to God, and distributed to the people who were sitting there. He did the same with the fish. And they all had as much as they wanted. When they were all full, he said to his disciples, "Gather the pieces left over. Let us not waste a bit." So they gathered them all and filled 12 baskets with the pieces left over from the 5 barley loaves which the people had eaten. Seeing this miracle that Jesus had performed, the people there said, "Surely this is the prophet who was to come into the world." Jesus knew that they were about to come and seize him in order to make him king by force, so he went off again to the hills by himself. Ya, saudara, perumpamaan mujizat yang Yesus lakukan yaitu 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, cukup memberi makan 5.000 orang, laki-lakinya dan lebih. Kalau saudara perhatikan bagaimana kehidupan Yesus dari cuplikan video ini. Pertama ada, saudara, belas kasih Yesus. Yesus melihat 5.000 orang lebih. Kita mungkin tidak melihat sekaligus, tetapi kita melihat lebih banyak. Setiap hari kita melihat lebih banyak. Perasaan kita sama enggak? Oke? Yesus melihat mereka lapar. Lapar apa aja? Kebutuhan orang-orang. Kita tahu mereka lapar jiwanya. Sekarang corona ini bukan cuma lapar jiwa, lapar yang lain-lain, lapar hiburan, ya, sumpek di rumah. Kita punya tugas apa di sana? Oke? Kalau kita pakai pikiran manusia, kita nggak akan nemu, nggak akan bisa tahu. Saudara perhatikan tadi Andreas, ya. Filipus diuji, Filipus langsung ngitung 5.000 kali berapa tadi ya? 200, dia langsung dapat 200 keping perak. Kayaknya nggak punya mereka. Tapi Andreas ya, Andreas itu dapat, dia dapat ya, secara roh dapat dia. Ada 5 roti dan 2 ikan, tetapi dia sambil mikir. Kalau enggak dia buat apa ngomong ya? Orang 5 roti, udah jelas 5 roti, nggak bisa cukup. Kenapa dia tetap ngomong? Ini kayaknya, ini kayaknya bisa, tapi itu mungkin gitu ya. Andreas lumayan. Itu saudara, kalau kita persekutuan dengan Tuhan itu akan dapat yang gitunya.
Itu kumanya. Lalu dapat. Makin jelas, makin jelas. Kalau Yesus udah selalu jelas. Ngapain harus jelas? 5 roti dan 2 ikan ini udah jelas. Harus ngapain. Tetapi mungkin kita jangan seperti Filipus gitu ya. Selalu logikanya matematika gitu ya. Logika kita punya Tuhan gitu kan. Nah, Andreas harus kita nyampe ke seperti Andreas untuk akhirnya menjadi seperti Yesus. Yang ada apa gitu? Yang ada ini bisa. Selalu begitu. Apa yang ada padamu? Gitu kan? Tuhan begitu. Lalu nanti itu dipakai oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik dalam hidup saudara. Saya nggak ngerti bagaimana nanti saudara akan diajar oleh Tuhan. Tapi perhatikan, jangan mikir terlalu jauh. Waktu ada persoalan, saudara nggak punya, nggak ada, nggak cukup, lain kurang deh. Samenel gitu ya. Ya kalau ngomong duit udah pasti sering ya. Duitnya juga cuma segini, mana bisa beli imah 3 miliar, mana bisa. Tabungan saya cuma sakit. Bisa nggak beli rumah tabungan cuma sakit? Bisa nggak? Kalau bersama dengan Tuhan, ya kan? Kebuka saudara pikirannya. Nah, nanti yang lain-lain. Ya, jadi mulai sekarang saudara belajarlah mengingat selalu saudara kita harus bersama dengan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan tidak ada mentok gitu. Oke? Tentu jangan ngada-ngada, karena kalau nggak perlu nggak akan. Yesus nggak selalu bikin kayak begini ya. Ngasih makan ribuan orang itu cuma 2 kali aja. Nggak tiap hari bikin mujizat, enggak ya. Hari-hari lain mancing ikan ya makan yang dipancing. Jadi artinya kenapa? Karena ya Tuhan yang mau gitu. Tuhan yang mau ya terjadi. Tapi waktu kita dipepet oleh kondisi yang memang kita tahu ini penting dan nggak bisa, enggak. Ingat gitu ya saudara. Oh, ini saatnya saya bawa ke hadapan Tuhan. Yang samenel, yang sedikit, apapun. Punya iman nggak saudara? Apapun yang saudara harus ada, tetapi cuma punya sedikit. Saudara berani nggak bawa sama Tuhan? Bersyukur. Jadilah kehendakmu. Ya. Inilah sedikit cuplikan ya dari, nanti saudara lihat aja dari yang lain-lain, gali. Seperti apakah Yesus hidup ya? Bagaimana beriman seperti Yesus? Yesus menjadi manusia, saudara, sama seperti kita dalam tubuh yang terbatas. Tetapi roh di dalamnya itu manusia barunya maksimum. Kita manusia barunya harus dimaksimumkan, dilatih, connect terus, dicas terus ya, sampai kita terbiasa, nggak akan pernah lupa lagi aku bersama Tuhan. On 24 jam, wifi-nya nyala, nggak pernah putus, nggak pernah blank spot, ya. Baru saudara akan heran seperti ini ya. Kita dipilih untuk hidup seperti itu. Amin saudara. Oke, kita praktikin nanti ya. Kita akan masuk dalam doa. Ku mau seperti-Mu Yesus. Hidup seperti itu bukan cuma bisa bersyukur dalam keadaan susah, tapi bersyukur di dalam pengharapan, di dalam sebuah sesuatu yang luar biasa yang selalu kita siap menunggu gitu ya. Apa nih yang Tuhan mau kerjakan? Apa lagi? Oke. Ku mau seperti Yesus. Saudara bisa berlutut kalau mau. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian
urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa agung dan mulianya ya Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Engkau bukan hanya memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu satu hari, tetapi juga menjadi anak-anak yang serupa dengan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kalau begitu Tuhan, mari sekarang bangkitkan iman percaya kami, supaya kehendak-Mu yang sejak semula itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kami. Kami mau menjadi seperti-Mu, Yesus. Kami mau, ya Tuhan, menjadi alat yang begitu mudah dipakai oleh-Mu. Karena itu Yesus Tuhan, bentuk kami bagaikan bejana, bagaikan tanah liat, lembutkan kami sungguh-sungguh sehingga kami, ya Tuhan, sepenuhnya sempurna sesuai dengan rancangan-Mu, yaitu menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Sesuai yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari kebenaran firman Allah. Terimalah kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang. Oh, lupa dinyalain. Lagi. Udah siap? Nanti ya bait 2, Mel. Itu ada di situ. Nanti ada bait 2-nya.